Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nur Halimah. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 yang dimana judulnya pemberontakan DITI di Indonesia. Nah, apa sih awal mula dari pemberontakan ini sehingga bisa merambat ke wilayah lainnya seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Aceh. Nah, yang pertama yaitu cikal bakal pemberontakan DITI yang dimana awalnya muncul di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia memanfaatkan kekosongan kekuasaan akibat perjanjian Renville untuk mendeklarasikan negara Islam Indonesia pada tahun 1948. Ketika pasukan Siliwangi datang kembali ke Jawa Barat, Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI kecuali mereka bergabung dengan DITI. Pemerintah akhirnya melakukan operasi militer besar pada tahun 1959 seperti Pagar Betis, yang dimana tujuannya untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan, sehingga akhirnya Kartosuwiryo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati pada 1962. Selanjutnya pada DITI Jawa Tengah. DITI Jawa Tengah awal kasusnya sama dengan pemberontakan yang ada di Jawa Barat akibat perjanjian Renville. Terjadi kevakuman di wilayah ini. Amir Fattah serta pasukan Hasbullah yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih. Terjadi ketegangan antara Amir Fattah dengan TNI sering muncul kembali. Nah, setelah itu utusan Kartosuwiryo datang menemuinya lalu diangkat menjadi Panglima TI Jawa Tengah. Ia mendeklarasikan negara Islam di Jawa Tengah, namun karena kurangnya dukungan dari warga sekitar, ia menyerah pada 1951. Selain itu, ada pemberontakan lain dari Kiai Sumo Langu dengan pasukan Angkatan Umat Islam atau AUI di Kebumen, yang dimana pemberontakan ini cepat ditumpas pada 1950. Selanjutnya juga ada pemberontakan Batalion 426 juga memberontak di Kudus, Klaten, Surakarta, yang dimana anggotanya berasal dari Laskar Hasbullah, tetapi juga berhasil dikalahkan dalam beberapa bulan. Nah, terus ada DITI Sulawesi Selatan. Pada awal pemberontakan ini dipimpin oleh Kahan Mujakar. Tahap awal pemberontakan ini karena ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya terhadap kebijakan pemerintah atas pembentukan tentara republik yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Kahan Mujakar ini pernah berjuang di Jawa, bahkan menjadi komandan grup Sulawesi Selatan. Ia ditugaskan pada 1949 ke daerah asalnya untuk membantu menyelesaikan tentang Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Pemerintah ingin agar kesatuan ini dibubarkan lebih dahulu, kemudian dilakukan reorganisasi tentara kembali. Nah, Kahar Mujakar ini yang kecewa dengan kebijakan pemerintah tentang reorganisasi tentara. Awalnya hanya masalah internal, tetapi pada 1953 ia bergabung dengan DITI. Pemberontakannya berlangsung lama hingga ia tertembak dalam operasi militer pada 1962. Yang selanjutnya itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan ini yang bermula dari ketidakpuasan mantan anggota ALRI Divisi 4 yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Ia akhirnya bergabung dengan DITI pada 1954. Dengan pemerintahan DITI, Kartosuwiryo yang menawarkan kepadanya jabatan pemerintahan DITI sekaligus Panglima TI Kalimantan. Tetapi setelah konflik panjang, ia menyerah dan tertangkap pada 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Yang terakhir yaitu DITI di Aceh. Pemberontakan di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang kecewa karena Aceh dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada 1950. Ia menuntut otonomi dan akhirnya menyatakan Aceh bagian dari DITI. Pada 1953, konflik berlangsung bertahun-tahun hingga pemerintah akhirnya memberikan status daerah istimewa pada Aceh 1959. Daud Bereh pun mendapat
pun mendapat pengampunan dan kembali ke masyarakat. Dari dampak pemberontakan DITI, yaitu yang pertama dampak politik. Menjalannya pemberontakan di daerah-daerah lain, benturan antara TNI dan Angkatan Bersenjata TNI yang bernama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI. Dampak keamanannya yaitu pasukan TKR pimpinan Usman Balo sering mendapatkan serangan dari pasukan DITI. Terjadi pertempuran di Tadu Tedong pada bulan Desember 1953. Upaya penyelesaiannya yaitu pemerintah RI menempuh dua cara, yaitu operasi militer dan politik. Operasi militer yang dilakukan dengan membentuk Komando Gerakan Benteng Nasional atau GBN. Pemerintah menawarkan amnesti pada para pemberontak. Pasukan TNI mengepung basis-basis pemberontak DITI sehingga membatasi ruang gerak mereka. Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber pada 4 Juni 1962. Nah, sekian dari saya presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya atau kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.